Menyimpan bekal ditutupi jerami, berisi mentega dan ikan gupi. Salam kenal dari kelompok kami, semoga betah dan juga happy. Selamat datang semuanya, ini kami kelompok 2. Di sini akan menunjukkan langkah-langkah percobaan modul 5 untuk praktikum sistem digital lanjut. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Galih Saputra, kemudian ada Fitri Mardiana, kemudian Ade Ilham Mustafa, lalu ada Muhammad Zulfikar Rafli Anwar, dan terakhir saya sendiri Kanya Azalian Diani. Untuk percobaan 1-4 akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Kanya. Nama saya Dilan Mustafa. Saya akan menjelaskan percobaan pertama, yaitu untuk FSM More. Yang pertama, kita akan membuat project baru dari Siling ISE ini. Kita tunggu ya, kita isi nama FSM_more_ kelompok 2. Lalu top levelnya jangan lupa HDL. Namanya FSM More, nah udah kelompok 2. Ya, top level header udah, lalu kita next. Nah, untuk jendela selanjutnya kita cek dulu spesifikasinya. Untuk family-nya Spartan 3E, device XC3S500i, package-nya FG320, speed-nya -4, dan 7 saja, bahasanya preferred language Verilog. Dan simulatornya juga pakai FFHDL Verilog. Lalu kita klik next saja. Di sini ada penyimpulannya, langsung finish saja. Nah, sekarang kita akan ke jendela source, new source. Kita pilih Verilog modul. Lalu kita namai FSM more. Ya, lalu langsung add project, klik next. Yes, langsung next saja. Finish. Lalu kita masukkan coding untuk modul FSM more. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Di situ ada 3 buah input, yaitu untuk variabel W, clock, dan reset dengan output register berupa Y. Lalu kita lihat di situ ada parameter untuk state ke 1 itu 00, lalu state 1-nya 01, state 2-nya 10, dan state terakhirnya 11. Nah, di situ ada pengondisian pertama, yaitu jika nilai reset bernilai true, maka nilai dari current state-nya sama dengan state 0. Dan ketika nilai reset itu false, maka nilai current state sama dengan next state. Nah, lalu ada pengondisian kedua, yaitu menggunakan nilai current state. Nah, ketika nilai current state yang dipilih itu memiliki nilai W bernilai 1, yang di bawah itu. Nah, maka akan diberikan nilai state pertama sesuai dengan kondisi pada operasi ternary. Nah, tapi ketika nilai W yang diberikan adalah 0, nanti akan diberikan nilai state kedua. Nilai state ini disimpan pada next state. Nah, setelah state tadi dijalankan semua, akan ada pengondisian akhir, yaitu paling bawah, yaitu yang ini pengondisiannya menggunakan switch case ya, di mana state 0 atau state pertama itu Y sama dengan 0, state 1 dan 2 juga sama, sampai state 3 ini nilai Y sama dengan 1. Nah, ketika nilai current state sama dengan nilai state 3, nilai Y akan bernilai 0. Lalu kita lanjutkan untuk coding new source baru. Nah, yang dipilih yaitu Verilog text picture. Diberi nama tb_more. Ya, lalu klik next. Lalu yang diasosiasikan adalah FSM more, klik next. Lalu langsung di next. Setelah itu kita tunggu sebentar, lalu kita beri kode untuk input nanti untuk test bench.
Di situ ada nilai input untuk 20 nanosecond W01 dan seterusnya. Lalu kita akan langsung ke simulation, jendela simulation. Nah, kita klik tab More, lalu kita akan lakukan simulation behavioral untuk melihat test bench dari fixture tadi. Kayaknya ada kesalahan di kode. Sudah benar. Oke. Kita tunggu sejenak. Oke, kita minimalkan dulu grafisnya, setelah itu disesuaikan dengan window. Nah, jika diperhatikan di sini ketika nilai untuk 0 sampai 20 nanosecond itu bersifat don't care ya. Lalu ketika detik ke 40 sampai 60 itu ada sebuah fenomena di mana walaupun nilai Y dan nilai W dan nilai clock-nya itu 1, nilai Y-nya itu masih 0, itu memang seperti itu. Tapi jika kita lihat pada detik ke 90 nanosecond sampai ke 100 ini, kita bisa lihat ketika nilai W dan nilai clock 1, maka nilai Y juga 1. Hal yang sama juga terjadi pada itu, detik ke 150 nanosecond juga, ketika nilai W dan clock 1, nilai Y juga 1. Nah, setelah detik ke 180 nanosecond, itu nilai reset bernilai 1. Nah, ketika nilai reset ini bernilai 1, nilai W akan selalu konstan bernilai 1. Tidak seperti yang sebelumnya yang naik turun. Dan walaupun nilai W dan clock bersama-sama 1, nilai Y tetap 0. Ini merupakan fenomena dari FSMOR. Sekian untuk percobaan pertama, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih Ade. Jadi di sini saya Muhammad Subika akan menjelaskan untuk percobaan kedua, yaitu membuat rangkaian yang sama, yaitu FSMOR, namun menggunakan teknik modularitas. Mungkin langsung saja untuk langkah yang pertama, yaitu pada project yang sama kita klik project new source. Untuk source type-nya kita pilih Verilog modul dengan nama DFF, file DFF. Kemudian kita klik next dan finish. Lalu bisa langsung saja kita kopikan untuk source code di flip-flopnya. Jika sudah, kita klik untuk project lagi, membuat project baru lagi dengan new source, kemudian dengan nama top modul stroke, kita klik next, kemudian next, finish, lalu kita berikan untuk source code dari top modul stroke-nya. Nah, pada kode program ini sendiri itu nantinya itu digunakan untuk membentuk keseluruhan struktur rangkaian dari teknik modularitas FSMOR yang dibuat, yang mana itu nantinya itu di dalamnya itu terdiri dari 3 gerbang AND, 1 gerbang OR, dan 2 modul di flip-flop. Variabel key1 next itu berisi nilai W, dan di variabel key2 next itu berisi hasil nilai dari operasi not W and key1, kemudian OR W and key2, dan N key1 bar. Yang mana kemudian itu nilai tersebut akan diteruskan ke dua rangkaian di flip-flop yang ada, sehingga menghasilkan nilai keluaran key1 dan key2. Yang mana nilai keluaran key1 dan key2 ini tuh merupakan hasil dari keluaran pada dua di flip-flop pada modul yang dibuat. Nah, kemudian hasil keluaran dari rangkaian itu sendiri akan kita simpan pada variabel Y yang nilainya itu berisi hasil operasi dari variabel key1 yang di-N-kan dengan key2. Mungkin kita lanjut ke
langkah selanjutnya yaitu membuat untuk modul test bench-nya kita klik project, new source. Ini kita beri nama filenya yaitu tb_top dengan tipe filenya file text editor. Kita klik next. Kemudian kita asosiasi project dengan top module stroke. Kita klik next lagi. Kemudian finish. Lalu bisa langsung kita kopikan saja untuk kode program dari test bench-nya. Yang intinya di sini itu akan berisi nilai masukan yang nantinya akan menentukan keluaran dari timing diagram yang dibuat. Kemudian bisa langsung saja kita masuk ke bagian tab view untuk melakukan simulasi dari behavioral modelnya. Klik simulation. Dan kita klik untuk simulate behavioral model pada test bench top. Nah, pada timing diagram untuk FSMO dengan teknik modularitas ini tuh keluaran yang diserap itu sama persis dengan percobaan yang pertama, yang mana itu sebelum 20 nanosecond itu nilai masukan B juga memiliki kondisi don't care karena pada test bench memang belum kita masukkan untuk nilai masukan. Lalu pada timing diagram ini juga itu akan menghasilkan keluaran 1 ketika nilai clock dan W itu benar 1. Lalu kemudian nilai clock berubah itu menjadi 0 setelah delay 10 nanosecond pada rentang 90 hingga 110 nanosecond. Hal yang sama itu juga terjadi pada rentang 150 hingga 170 nanosecond. Atau dapat diamati juga bahwa nilai keluaran Y ini akan menghasilkan nilai 1 setelah masukan W itu sendiri bernilai 1, kemudian 0, dan kembali menerima masukan W sama dengan 1 lagi pada siklus clock yang berurutan pada dua kondisi ketika nilai Y bernilai 1 pada diagram. Lalu pada timing diagram itu sendiri, nilai reset ini itu akan memengaruhi nilai keluaran dan nilai masukan W. Yang mana ketika nilai reset itu sendiri bernilai 1, akan membuat masukan nilai W itu akan selalu bernilai 1 dan tidak akan pernah menghasilkan keluaran Y bernilai 1 pada timing diagram. Karena akan pada FSM yang kita buat itu akan kembali ke state 0 dan nilai Y itu sendiri akan kembali menjadi 0. Oke, mungkin bisa langsung saja kita lanjut ke langkah berikutnya untuk melihat RTL skematiknya. Bisa masuk ke bagian implementation, masuk ke synthesis SXT. Oh iya, sebelumnya kita harus set stop modul untuk top modul stroke-nya. Jika sudah, kita bisa langsung view RTL skematik. Kita bisa langsung include-kan untuk semua modulnya, dan create schematic. Nah, berikut merupakan keluaran RTL skematik dari rangkaian FSMOR dengan teknik modularitas yang dibuat, yang mana di dalamnya itu terdiri dari 3 gerbang N, 1 gerbang OR, dan 2 modul DevFlow. Sekian untuk penjelasan saya untuk bagian percobaan 2. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Fitri Mardiana akan menyampaikan mengenai percobaan ketiga, yaitu mengenai FSM Mili. Yang pertama, kita membuat new project, kemudian ketikkan file name-nya dengan nama FSM Mili ke 02.
Lalu klik next. Setelah itu muncul jendela device properties. Pastikan family-nya yaitu Spartan 3E, device-nya XC3S500E, package-nya FG320, speed-nya min 4, dan set preferred language-nya dengan Verilog. Lalu klik tombol next. Next, finish. Lalu setelah itu membuat search baru dengan klik new search. Lalu setelah muncul new search result, klik Verilog modul sebagai search type. Lalu isikan file name-nya FSM Mili. Pastikan add to project-nya tercentang. Lalu klik next dan finish. Kemudian memasukkan kode program untuk FSM Mili ini. Lalu simpan. Selanjutnya membuat search baru dengan klik new search. Setelah itu klik Verilog test fixture sebagai search type. Kemudian file type-nya yaitu TB Mili. Pastikan add to project tercentang. Lalu klik next sampai finish. Lalu pilih FSM Mili sebagai associate project sebelumnya. Kemudian mengisikan kode programnya untuk test fixture FSM Mili tersebut. Bentar, Fit, ada yang error. Apa ya? Method fixture ini. TB Mili. Nah, associate-nya nggak keluar. Sih. Proses cek syntax failed. Oh, main modul save. Dah, sorry. Mulai yang FSM yang test bench. Sorry. Oke. Kita ulangi lagi untuk membuat search baru yaitu test bench Mili dengan nama file TB Mili dan search type-nya Verilog test fixture. Lalu klik pastikan add to project-nya tercentang, lalu klik next hingga finish. Pastikan associate project-nya pada FSM Mili. Kemudian memasukkan kode program untuk test fixture FSM Mili tersebut. Lalu Ctrl Save. Selanjutnya itu menjalankan simulasi dengan masuk ke view simulation dan lakukan simulate behavioral model. Nah, dari timing diagram tersebut dapat dilihat untuk FSM Mili ini output Y bernilai 1 jika reset bernilai 0 dan input W bernilai 1, kemudian 0 dan lalu 0 dalam siklus clock yang berurutan. Tetapi setelah siklus clock ke step 3 selesai dan sebelum siklus selanjutnya dimulai, input W harus memasukkan nilai 1 terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena FSM Mili yang outputnya dipengaruhi oleh input W dan current state yang menyebabkan output Y keluar terlambat atau setelah siklus clock ke state selesai dan sebelum siklus clock selanjutnya dimulai. Lalu kita kembali ke ceiling IC-nya. Kita lakukan untuk melihat RTL skematiknya. Sebelumnya set sebagai top modul. Kemudian pilih view RTL schematic.
add, lalu create skematiknya. Nah, dapat dilihat gambar tersebut adalah detail skematik dari FSMLI. Nah, percobaan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan untuk percobaan modularitas FSMLI. Jadi untuk kondisi halaman masih tetap pada project FSMLI kelompok 02 ya. Kemudian tambahkan new source dengan cara menu project new source dan file baru Verilog modul beri nama DFF. Kemudian pastikan checkboxnya add project dan lokasinya sama, yes. Next saja, finish. Nah, kemudian diisikan kode yang sudah disediakan, lalu disimpan, kemudian klik project baru, project new source. Kemudian Verilog modul sebagai source type-nya, isikan filenya dengan top modul struct 2. Kemudian lokasinya sama, pastikan add project-nya terchecklist, kemudian next. Yes, next saja, lalu finish. Nah, kopikan atau istilahnya sesuaikan dengan source code yang sudah disediakan. Baik, di sini akan saya jelaskan sedikit tentang source code-nya. Jadi perbedaan antara modularitas dengan yang sebelumnya ya, FSMLI yang sebelumnya, itu adalah pada pendekatannya. Jadi kalau sebelumnya itu menggunakan behavioral, jika pada modularitas ini kita menggunakan data flow ya. Jadi di situ di-assign rumus-rumusnya sesuai dengan rumus yang sudah didapat dari state diagram seperti itu. Jika dilihat di sana bahwa rumus dari Q1X adalah W dan Q2 bar, kemudian di-OR-kan dengan negasi W, di-AND-kan dengan Q2, dan di-AND-kan juga dengan Q1 bar. Lalu untuk rumus atau masukan dari flip-flop Q2 adalah negasi dari W di-AND-kan dengan Q2 bar dan di-AND-kan dengan Q1 bar, kemudian di-OR-kan dengan Q2, di-AND-kan dengan Q1 bar. Nah, nanti masukan tersebut akan menjadi masukan D dan kemudian keluaran dari Verilog, keluaran dari D flip-flop itu nantinya akan menjadi current state. Dan next state yang dimaksud adalah masukan yang menuju D tadi. Seperti yang ada pada di situ. Kemudian keluaran dari flip-flop itu juga akan masuk ke dalam logic gate ya, yang ada pada keluaran Y. Jadi di situ ada rumus Y, assign Y, sama dengan inputan dari W, kemudian inputan dari Q1, dan juga inputan dari Q2, di-AND-kan semua. Maka nanti akan mendapatkan keluaran Y. Kira-kira seperti itu untuk penjelasan pada top modul struct 2 ini. Bisa di-next-kan untuk test bench-nya ya. Jadi untuk test bench, kita adalah new source, kemudian Verilog text fixture, diberi nama TB top 2, lokasinya sama, dan add project tercentang, yes, kemudian top modul struct 2 sebagai asosiasinya, next, finish. Lalu kita pastekan untuk kodenya. Baik, seperti itu untuk kodenya. Di kodenya sederhana sekali, hanya untuk masukkan W saja. Seperti itu. Lalu kita coba lihat untuk skematiknya ya. Jadi kita lihat video RTL-nya, skematik, start, schematic of the top. Oke, kita tunggu.
masukkan untuk top modulnya, grid schematic. Skematiknya akan berbentuk seperti ini. Di susunan rangkaian di sini adalah sesuai dengan state yang kita buat pada state melee. Jadi terdapat gerbang N, masukkan 2, kemudian ada 2 gerbang N, masukkan 3, kemudian ada 2 gerbang gerbang OR ya, untuk masuk ke dalam D flip-flop. Jadi ada 2 D flip-flop 1 dan 2 sebagai Q1 dan Q2. Lalu di sana terakhir itu ada gerbang N, 3 masukan sebagai keluaran Y. Seperti itu. Oke, kita langsung saja jalankan simulasinya dengan klik View Simulation. Menuju ke tab Simulation. Tab Simulate Behavioral Model. Sambil menunggu. Jadi untuk timing diagram pada percobaan yang terakhir ini itu dipastikan harus sama ya, harus sama dengan percobaan sebelumnya. Karena pada modularitas sebenarnya itu intinya sama, melainkan hanya perbedaan di pendekatan saja. Kita coba lihat di sana terdapat tanda merah ya pada detik ke sebelum 20 ya. Sebelum 20 nanosecond, nilai masukan W memiliki kondisi don't care atau high impedance, karena merah gitu ya. Karena belum adanya nilai masukan yang diberikan. Kemudian pada timing diagram yang ada di situ, keluarannya akan menghasilkan nilai 1 ketika nilai masukan W bernilai 1 dan nilai clock bernilai 0. Atau dapat diamati juga bahwa nilai keluaran Y akan menghasilkan nilai 1 ketika nilai masukan W menerima masukan dengan urutan 100. Sekuensinya 100. Jadi ini ada aturan ya. Dan dalam siklus clock yang berurutan. Kemudian menerima input W bernilai 1 sebelum siklus clock selanjutnya dimulai. Nah, jadi nanti seperti yang dijelaskan teman saya tadi, keluaran Y akan terlambat seperti itu. Lalu ketika nilai reset itu bernilai 1, seperti kita lihat pada NS ya, pada waktu sebelum 200 NS di antara 150 sampai 200 itu terdapat reset bernilai 1. Nah, di sana maka masukan W akan bernilai 1 dan tidak akan pernah menghasilkan keluaran Y bernilai 1 pada TSPN ini, seperti itu. Mungkin itu kira-kira yang bisa dijelaskan dari kelompok kami. Semoga bisa menjadi pemahaman dan juga menjadi manfaat. Selanjutnya saya kembalikan ke teman saya Kanya. Silakan. Ya, sekian dari kelompok 2. Ini sebelum videonya kami akhiri, ini saya ada pantun dulu untuk yang terakhir kan, video terakhir. Jalan-jalan ke Mangga 2, beli busa dan kertas lipat. Sekian dari kelompok 2, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan.